Terima kasih yang baru yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi. Saya matikan dulu videonya supaya bisa lancar. Baik. Saudara, kita semuanya tahu bahwa hidup ini selalu dipengaruhi oleh kata-kata. Ya, saya ulangi. Hidup ini selalu dimulai dipengaruhi oleh kata-kata. Ya, coba renungkan ini. Maka itu waktu kita mendengar orang bicara apa saja, pasti ada pengaruh di hidup kita. Baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Ya, saya dalam hidup sangat oleh kata-kata. Ya, maka itu orang ngomong pendek ataupun orang ngomong panjang itu sangat berdampak di hidup kita. Nah, dampaknya bisa positif, bisa negatif. Nah, itulah pengaruh atau kuasa dari kata-kata. Tidak semua kita pernah ikut di sidang-sidang pengadilan. Ya, enggak semua kita. Tapi saudara harus tahu di pengadilan negara mana saja yang akan menentukan ringan berat hukuman, akan bebas atau jatuh hukuman adalah setiap kata-kata baik yang diucapkan oleh para saksi, oleh terdakwa, oleh pengacara, pembela, oleh jaksa, oleh hakim. Oh, di pengadilan itu tidak boleh ada satu huruf pun ya yang terlewat. Karena itu penting. Dulu sebelum ada rekaman seperti sekarang, saudara tahu nggak kalau pengadilan zaman dulu pasti ada yang ngetik. Suara yang papi. Ia lebih berasal dari si jahat. Ngeri sekali. Jadi kata-kata yang dilebihkan dan dikurangi itu pasti berasal dari si jahat. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah berkata, semua perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di depan kursi pengadilan Kristus. Wih, itu luar biasa. Maka itu Yakobus 3 mengatakan, itu satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Kapan seorang murid Yesus, kapan seorang rekan sekerja Kristus disebut sempurna, ya menurut Yakobus pasal 3, yaitu orang yang tidak pernah bersalah di dalam perkataannya. Saya akan baca Yakobus 3. Ini yang Tuhan tuliskan. Ya, ayat Yakobus pasal 3 ayat yang sebentar. Saya akan baca saja mulai ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa, perhatikan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Maaf ya.
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, sudah ini yang menjadi kita tidak pernah bersalah di dalam perkataan kita, maka kita ini orang sempurna. Nah, ayo kita jujur. Kan nggak mungkin ada orang yang nggak pernah salah bicara. Nggak mungkin. Tapi kita harus menuju ke sana. Nah, kalau begitu, siapa yang sempurna? Jawabannya adalah orang atau pribadi yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Nah, siapa pribadi yang kita kenal yang tidak pernah bersalah dalam berkata-kata? Jawabannya, ya Bapa di surga. Dia nggak pernah salah berkata-kata. Nah, siapa kata-kata Tuhan? Siapa firman Tuhan? Yesus. Maka kalau kata-kata Tuhan itu nggak pernah salah, maka itu Tuhan itu sempurna, dan perkataan Tuhan kita itulah Tuhan Yesus disebut kebenaran. Wih, ini luar biasa, saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus disebut kebenaran? Karena dia adalah firman Tuhan. Dan firman-Nya itu tidak pernah salah. Maka itu Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Nah, kita belajar hari ini, ya, saya berikan temanya di Facebook, Instagram saya, belajar mengenal dan hidup, belajar mengenal firman dan hidup di dalam firman. Wah, ini luar biasa. Maka itu saya baca Bilangan pasal 23, ya. Bilangan pasal 23. Kenapa ada firman seperti ini? Untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu kebenaran. Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow, Bapa kita meyakinkan setiap kita, ya, dia bukan manusia. Apa sih bedanya Tuhan dengan manusia? Kalau kita kembali ke Yakobus 3 ayat 2, bedanya Tuhan dan manusia adalah Tuhan nggak pernah salah bicara, kalau kita sering salah bicara. Nah, ini yang kita harus kenal. Maka itu dia nggak pernah berkata-kata, pasti terjadi. Kebenaran sendiri. Terima kasih untuk maka itu kalau hari ini kita belajar mengenal firman-Nya, yaitu belajar mengenal Bapa kita yang tidak pernah berdusta, mengenal Bapa kita yang tidak pernah ingkar janji, mengenal Bapa kita kalau bicara itu pasti terjadi. Maka itu saudara dan saya tidak boleh mengkhawatirkan hidup ini selama kita berjalan dan hidup di dalam firman-Nya, karena itu kebenaran. Oh, ini dahsyat sekali. Maka itu saya langsung to the point.
Kalau masih ada di antara kita yang meragukan firman-Nya, berarti kita orang yang meragukan Tuhan, dia pasti sedang menghina Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Barang siapa meragukan Tuhan, berarti dia sedang menghina. Dan jahat sekali kalau kita manusia menghina penciptanya karena kita meragukan Dia. Renungkan ini, saudara. Maka itu benar mengerikan ya kalau kita menghina Tuhan. Ya karena kita tidak percaya kepada Dia. Maka itu kita khawatir. Aduh, kita harus bertobat dalam hal ini, saudara. Ya, kemarin saya sharing soal kekhawatiran. Nah, saya ulangi dikit, yang khawatir tidak percaya Tuhan. Dengarkan ini. Percaya Tuhan, maka itu menghina Tuhan. Nah, kalau orang itu sedang tidak percaya Tuhan, renungkan, ayo hari ini kita terbuka. Kalau orang itu sedang tidak percaya Tuhan, berarti sedang percaya sesuatu. Kaget nggak, saudara? Meragukan Tuhan, itu nggak cuma menghina Tuhan, tapi orang itu tidak percaya Bapa di sorga. Tidak percaya Tuhan Yesus yang adalah firman. Berarti orang itu sedang mempercayai yang lain. Kaget nggak ini, saudara? Wih, waktu Roh Kudus bilang itu kepada saya juga kaget. Orang yang khawatir itu sedang percaya siapa? Ya, betul tidak? Ayo, kalau orang itu khawatir, berarti dia sedang tidak mempercayai Tuhan, berarti orang itu sedang mempercayai yang lain. Terima kasih, Osa. Boleh ingat, ini luar biasa. Saya mau bacakan di Facebook saya ada komentar. Hidup dalam kebenaran. Karena dia yang milik kebenaran itu sempurna. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan malam ini. Betul, saudara. Jadi, ayo. Yuk. Kalau rasa sedang mempercayai yang lain. Betul tidak? Nah, ini lebih kejam lagi. Mengapa bisa mempercayai yang lain? Yang jelas yang kita percaya yang lain itu bukan kebenaran. Sebab di dunia ini hanya satu yang pernah berkata, akulah kebenaran. Itu Yesus Kristus Tuhan. Ini dia sedang tidak mempercayai Tuhan, lalu dia mempercayai siapa? Wih, ngeri loh, saudara. Ayo kita bertobat semua hari ini. Jadi orang yang khawatir itu sedang mempercayai yang orang itu. Kenapa sulit mempercayai Tuhan, tapi bisa mempercayai yang dikhawatirkan itu pasti terjadi? Maka itu dia khawatir. Ngeri sekali. Nah, kita kejar lagi. Yang namanya yang dikhawatirkan oleh setiap manusia itu pasti yang negatif, pasti
yang merugikan. Semua bentuk kekhawatiran adalah yang negatif. Nah, ini kan jahat. Tuhan yang seharusnya lebih kita percayai, tapi khawatir. Maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tapi ini fakta. Di dalam masa COVID-19 ini, ya saya ulangi lagi, di masa COVID-19 ini, manusia secara umum lebih mempercayai kehadiran corona atau kehadiran Bapa di surga. Nah, ini pertanyaan konyol, tapi ini fakta. Saya ulangi, di masa COVID-19 ini, manusia lebih mempercayai kehadiran corona atau kehadiran Tuhan. Ayo kita jawab. Ya. Puji Tuhan, dari sejak pandemi ini banyak orang yang rajin belajar firman. Puji Tuhan, ini salah satu anak kami yang bakal jadi calon camat di Sugapa. Sungguh dahsyat firman-Nya, Aita Amakane. Ini bahasa Moni. Tuhan Yesus dipermuliakan. Luar biasa, saudara. Maka itu, ya. Oh, saya lebih percaya kehadiran Tuhan karena ikut Zoom terus. Itu dari Belanda tadi yang bicara seperti itu. Tapi faktanya loh, saudara, virus corona lebih nyata di hidup banyak orang yang khawatir dan takut. Bukan berarti saya nggak takut, harus hati-hati. Cuma mengapa corona lebih eksis? Kenapa COVID-19 lebih nyata? Jawabannya karena orang itu tiap hari nonton berita, nonton TV, baca sosial media tentang COVID-19. Itu yang menghadirkan COVID-19. Tiap hari melihat jumlahnya. Yang positif berapa hari ini? Yang sembuh berapa? Yang mati berapa? Nah, karena tiap hari saudara menghadirkan COVID-19 dengan semua data-data yang ada, ya otomatis corona lebih eksis bagi orang itu. Ayo kita hadirkan Bapa di surga, hadirkan Tuhan Yesus di hidup kita tiap saat. Betul tidak, saudara? Nyata Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat dari corona. Memang kita harus berhati-hati, tapi kita nggak boleh takut. Takutnya tetap kepada Tuhan, yaitu takut berbuat dosa. Tapi bukan takut corona sampai khawatir. Bukan. Kata-kata siapa yang sering kita dengar? Nah, kata-kata itu yang mempengaruhi kita semua. Amin. Ada yang komentar, semua orang takut COVID. Tapi Tuhan kita lebih berkuasa dari COVID. Amin. Tetap kita harus berjaga-jaga. Kepada siapa kita lebih mempercayai? Nah, kepada dialah kita lebih berani berserah. Jadi begini, oh terima kasih Dr. Medi dari Palu. Terima kasih bisa hadir juga. Oke ya. Nah, kalau kita melihat fakta ini, ya, ini sungguh luar biasa, saudara. Karena Tuhan kita jauh lebih dahsyat dari apapun juga. Maka itu begini kita belajar. Lagi sekali ya, dengarkan. Kalau orang itu khawatir, berarti dia sedang tidak mempercayai Tuhan. Saya ulangi, orang yang khawatir sedang tidak mempercayai Tuhan. Nah, kurang ajarnya orang itu seperti kata ini.
Kalau dia sedang tidak percaya Tuhan, berkhawatirkan itu yang dipercayai. Dan sekali ya orang, terima kasih orang yang khawatir dengan tidak mempercayai Tuhan. Percaya Tuhan, tapi percaya pada sang kuatir. Itu jahat, saudara. Tapi lagi sekali, ya bagaimana caranya supaya saya nggak khawatir? Kembali sekarang, ambillah keputusan untuk mengenal firman lebih dalam lagi, saudara. Kalau saudara dan saya bisa mengenal firman lebih dalam, wih, hidup ini luar biasa. Serius. Firman, itulah Tuhan Yesus. Ada orang lain lagi di dunia ini yang pernah berkata, akulah kebenaran, kecuali Tuhan Yesus. Nah, kalau dia kebenaran, berarti nggak ada yang salah di hidupnya. Nah, kalau dia nggak ada yang salah karena dia kebenaran, ya ayo kita percayai karena dia yang benar kok. Ini yang kita harus belajar. Saudara, tahun 70-an. Saya lupa 70 berapa. Ya, pertengahan 78, 76. Ya. Ada yang komentar. Ya. Nah, suatu hari bersama almarhum hamba Tuhan Yeremia Rim, ya, kami diundang oleh PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen di Universitas Widya Mandala di Surabaya. Ya, puji Tuhan, kalau kenal kebenaran, khawatirilah. Nah, itu acara mahasiswa kampus. Saudara, pas sesi tanya jawab, tiba-tiba semua peserta, panitia, dan kami pembicara dibuat kagetnya luar biasa. Kenapa? Tiba-tiba salah satu penanya dari peserta itu mahasiswa dari Universitas IAIN Sunan Ampel, Institut Agama Islam. Loh, kok bisa masuk ke sini? Mahasiswa Islam tenangkan. Ya semua peserta panitia. Gak apa-apa. Justru kita bersyukur ada saudara kita dari IAIN, ya, Institut Agama, ya, bisa hadir. Saya persilakan, silakan saudara bertanya. Saudara, waktu dia tanya, saya yang syok, sempat panik sebentar. Begini pertanyaannya, dia ternyata mengutip Yohanes 14 ayat 6. Kita jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini bisa sampai kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Nah, karena dia mahasiswa dari Institut Agama Islam, maka dia belajar banyak agama termasuk Kristen. Terus saya tanya, jadi apa pertanyaan saudara? Ini yang buat kaget. Berarti agama Bapak
itu agama yang paling egois sedunia. Kalau semua harus lewat Nabi Isa, dia nggak menyebut Yesus, lalu yang lain bagaimana? Saudara jujur ya, secara logika, apa yang dia katakan, yang dia tanyakan, itu betul. Puji Tuhan Allah Bapa hadir. Ya. Yang dia tanyakan betul. Egois sekali. Masa hanya lewat Isa, lewat Yesus, yang kepada Bapa. Saudara, nah itu sebetulnya gilirannya Pak Yeremia Rim. Ya, untuk jawab. Terus saya bilang, Yer, kamu jawab. Enggak, kamu aja. Wah, Yeremia Rim menghindar. Dia masih tanya macam-macam, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran semuanya. Saya berdoa, Bapak beri saya hikmat. Saya nggak pernah ditanya seperti itu. Roh Kudus itu luar biasa. Masuk hikmat ke pikiran saya. Sudah selesai, saudara? Sudah, Pak. Nah, saya jawab. Dengan ilustrasi yang datang dari Roh Kudus. Tetap mengenal apa di sana. Begini ilustrasinya. Seandainya, saya bicara umum ya waktu itu, nggak cuma kepada mahasiswa IAIN itu. Umum. Seandainya di kota Surabaya, karena waktu itu kami di Surabaya, ada perusahaan sabun mandi itu loh, yang pasang iklan begini. Inilah satu-satunya sabun mandi yang pertama di dunia. Barang siapa mandi menggunakan produksi sabun kami, maka sekali mandi, dia tidak akan mandi seterusnya. Sebab sekali pakai sabun ini buat badan bersih. Ayo. Ya jawabannya nggak ada lah. Produksi sabun mandi. Seperti itu. Ini kan asli. Saya tanya kepada suku dan kepada semua yang hadir. Kira-kira kalau ada iklan sabun seperti itu, saudara-saudara mau coba enggak? Saya sih mau. Loh, betul tidak, saudara? Iklan sabun, ini sabun. Tidak main rame. Udah, saya langsung tanya. Tolong jawab, saudara, yang IAIN tadi. Agak berat jawabnya. Ya. Saya bilang. Yang kedua saya lanjutkan. Nah, seandainya berapa waktu kemudian ternyata ada perusahaan sabun merek lain membuat iklan yang sama. Bahwa siapa yang mandi dengan sabun produk kami, maka dia tetap bersih sampai dia mati, nggak perlu mandi lagi. Jadi ada dua dong perusahaan sabun ini. Nah kalau ada dua, mulai bingung. Kok ada dua? Oke, saya kembalikan kepada suara yang bertanya. Maaf ya, saudara. Tidak. Bukan kami mau berkata egois, tidak. Nah, karena di dunia ini hanya ada satu pribadi yang pernah berkata, saya ulangi, di dunia ini hanya ada satu jalan. Ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, nggak sampai ke surga kalau nggak lewat aku. Kenapa saudara nggak coba? Karena kan cuma satu iklannya kebenaran itu. Nah, maaf ya saudara, di agama mana lagi yang pernah ada tulisan kalau ini enggak
akan karena tahu hanya ada satu orang di dunia, akulah kebenaran, akulah hidup, maka nggak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Kalau nggak lewat aku, dan biasa. Firman itu yang ngatur kita semuanya. Oh, terima kasih Bapak. Engkau luar biasa. Jelas ya? Maka itu cek di masa COVID-19 ini suara siapa? Kata-kata siapa yang mempengaruhi pikiran kita, menyetir pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi iman kita. Cek kata-kata siapa. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya mengambil keputusan. Aku hanya mau dikuasai firman dahsyat hidup ini kalau pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wih, ini luar biasa. Segala sesuatu nggak cuma di dunia ini, tetapi di segala sesuatu saya ulangi, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ada komentar. Terima kasih pertanyaan tersebut yang bekal kami menjawab pertanyaan yang sama. Oh, puji Tuhan. Nah, kalau segala sesuatu diciptakan, arti tidak ada yang tidak ada lagi siapapun juga yang bisa menciptakan apa-apa. Firman. Ini yang kita harus miliki dalam kata Tuhan. Saya ulangi ya. Dan biasanya kata-kata orang kalau mempengaruhi pasti ada untuk keadaan. Oke ya, ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Nah, saya mau beri contoh betapa hebatnya firman Tuhan itu. Terima kasih anak saya dari Melbourne komentar, luar biasa pembahasan firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana, jadi gampang dimengerti. Itu Roh Kudus nah, yang memberikan Papi diberikan pengertian ini. Kita buka 1 Samuel 3. Betapa dahsyatnya firman itu. Ya.
1 Samuel 3. Mulai ayat yang ke-19. Yang ke-19. Kita lihat firman ini. Samuel makin ingat, Samuel sejak umur setahun sudah dititipkan ke hidup Imam Eli untuk Samuel dimuridkan dan dimentor. Tapi sayang, Imam Eli, Samuel makin besar. Yahweh dia Yahweh menyertai dia. Ini luar biasa. Terus apa penyertaannya? Dan ini loh bukti penyertaannya. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya, firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Luar biasa. Saya baca lagi komentar. Terima kasih buat penjelasan firman Tuhan yang semakin terang. Semakin bangga menjadi anak Tuhan. Betul, kita makin bangga. Nah saudara, satu-satunya hal yang tidak dibiarkan gugur dalam hidup anak-anak Bapa, dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Saya ulangi, satu-satunya yang tidak dibiarkannya gugur dari hidup kita, anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus. Bukan tentang urapan, bukan tentang karunia, bukan tentang doa, bukan tentang pelayanan. Yang tidak dibiarkannya gugur dari hidup kita lagi sekali adalah firman-Nya. Tolong catat. Maka itu saudara harus hati-hati yang sibuk cari urapan. Maaf saudara, itu bisa sesat. Pengurapan tanpa firman itu menjadikan orang-orang itu sombong. Pengurapan tanpa firman menjadikan orang itu dukun Kristen dalam nama Yesus. Saya ulangi lagi. Hanya mengejar pengurapan, tidak mengejar firman. Penyesatan. Karena iblis bisa bekerja lewat pengurapan. Hanya mengejar karunia. Entah nubuat, entah penglihatan. Maka itu yang masih hobi. Cari pendeta-pendeta yang pintar bernubuat. Lalu malas untuk cari firman. Hanya menggantungkan nubuat dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Itu saudara sedang cari dukun Kristen. Bukan cari Tuhan. Satu-satunya hal kalau saudara dan saya diminta carilah Tuhan, carilah wajahnya. Tolong catat, berarti itu minta kita mencari firman-Nya. Catat firman-Nya. Ini serius. Maka itu yang hobi bernubuat terus dengan nubuatan dapat persembahan banyak. Awas. Orang itu memperjualbelikan Roh Kudus. Karena merpati itu lambang Roh Kudus. Tolong stop yang hobinya karunia-karunia roh
penglihatan nubuat, pernyataan roh. Betul, roh tambah Tuhan. Stop, saudara. Firman. Maka itu penyesatan di dalam gereja harus dihentikan. Saya ulangi. Penglihatan yang kalau saudara ikut sebuah kebaktian, lama kalau orang bernubuat, tapi sedikit untuk dengar firman waktunya. Ayo kita berubah. Mulai hari ini cari firman. Saya lanjutkan, belum selesai. 1 Samuel pasal 3. Dan Samuel makin besar, ayat 19. Dan Yahweh menyertai penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang menyebut diri hamba Tuhan. Saya ulangi, inilah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyebut diri hamba Tuhan, penyertaannya bukan pada karunia roh, nubuat, penglihatan, menengking setan, minyak urapan, tidak. Stop itu semuanya. Penyertaan Tuhan itu hanya lewat dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, lihat sambungannya. Maka ini penting, 4 huruf ini penting. Maka tahu nggak arti kata hasil dari firman dibiarkan gugur oleh yang punya firman itu dari hidup Samuel, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa pada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Maka taulah. Saudara, saya bersyukur ada hidup saat ini. Tolong rekan-rekan saya, khususnya yang muda-muda, lebih muda dari saya, kalau saudara punya panggilan dan hidup saudara benar di hadapan Tuhan, hidupmu kudus, engkau taat, dan pelayananmu luar biasa, tetapi pendetamu iri hati kepada kamu, karena pendetamu takut disaingi oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidupmu, orang muda, saya katakan, jangan takut. Tetap kerjakan panggilanmu, orang muda. Sebab ayat ini akan terjadi. Yang terjadi kepada Samuel akan terjadi kepada kamu, anak-anak muda yang punya panggilan. Tapi jangan sombong ya, tetap rendah hati. Ini loh dahsyatnya. Kenapa? Samuel adalah satu-satunya hamba Tuhan di perjanjian lama, nabi dan imam, yang tidak pernah dilantik, nggak pernah diurapi. Saya ulangi, Samuel itu satu-satunya hamba Tuhan di perjanjian lama yang nggak pernah dilantik, nggak pernah diurapi. Kok bisa? Karena yang melantik dan mengurapi sudah meninggal, yaitu Imam Eli. Nah, terus bagaimana? Maka itu kalimat ini penting. Jadi orang muda antara kalian, asal ya, dengar kalimat saya, jangan dipelesetkan. Tahu betul panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara hidup kudus, hidup taat, hidup takut akan Tuhan. Wow, rekan saya lama, Pak Eli Timin dari Jaya tahun 75 November, saya ada di desanya Pak Lesa Sutimin di Sumbersari, di Kutai Barat sana. Ya, salam ya buat keluarga di Jayapura. Saya ulangi lagi, saudara. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan lewat firman. Maka itu orang-orang muda, kalau engkau terima panggilan dan di hadapan Tuhan dan taati gereja
Tidak. Jangan takut. Hiduplah seperti Samuel. Biar Tuhan yang melantik engkau sendiri. Dan kalau Tuhan yang melantik engkau, itu lebih sah di hadapan iblis daripada pelantikan organisasi yang belum tentu sah di hadapan iblis. Maaf saya berkata ini. Serius. Jadi Samuel ini satu-satunya hamba Tuhan di Perjanjian Lama yang tidak pernah dilantik. Nggak pernah diurapi. Karena Imam Eli sudah meninggal. Maka itu ayat 20. Maka. Ada apa itu? Lihat Alkitab saudara. 1 Samuel 3. Maka. Taulah seluruh Israel. Dari Dan sampai Berseba. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Keren sekali. Maka taulah seluruh Israel. Wih saudara, ini luar biasa. Maka itu anak-anak muda, saya support kalian, saya dukung. Asal yakin panggilan Tuhan. Kedua, hidupmu kudus. Enggak macam-macam. Engkau taat kepada Tuhan. Benar selamanya. Maka jangan sibuk dengan pelantikan organisasi. Cukup Yahweh Tuhanmu melantik. Dengan cara dia menjaga firman-Nya di mulutmu. Tidak dibiarkannya gugur. Saya belum pernah menemukan phrase. Ya, kata-kata dari bahasa yang lain kecuali bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa ada filosofi. Raja ya yang berwibawa dan dihormati rakyatnya, maka istilah Jawa ada kalimat ini. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo itu ada firman. Pandito itu yang memiliki otoritas sakti. Ratu itu pemimpin. Itu aja. Dan pemimpin itu hanya dinilai mulutnya benar. Luar dalam sama. Itu filosofi Jawa. Sabdo Pandito Ratu. Ternyata orang Jawa belajar dari firman ini. Seorang pemimpin itu dipegang kata-katanya. Dipegang mulutnya. Jangan dolak-dalik. Betul tidak? Bersyukur kepada Tuhan. Indonesia sekarang diberi Tuhan Presiden yang hebat. Lihat kata-kata Presiden kita. Perkataannya nggak pernah muluk-muluk, nggak pernah tinggi-tinggi. Tapi jadi semuanya. Hanya yang benci dia aja yang nggak suka. Saudara, maka itu ayo hari ini genapi firman ini. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Tanpa perlu pelantikan organisasi manusia. Takut Tuhan, Tuhan akan melantik dirimu sendiri. Dengan cara firman-Nya dijaga dari mulut kita semuanya. Keren ya saudara. Selesai? Belum. Lihat ayat 21. Dan berarti bersambung. Yahweh selanjutnya. Saudara keluarkan kata selanjutnya. Ternyata kata selanjutnya ini artinya terus menerus. Enggak stop. Present continuous tense. Dan Yahweh selanjutnya. Enggak pernah berhenti. Mari rekan-rekan pelayan. Semua kita rekan sekerja Kristus. Miliki konsep ini. Dan Yahweh selanjutnya. Menampakkan diri di Silo. Sebelum Yerusalem didirikan oleh Raja Daud. Maka Silo
itu tempat bait suci. Dan ada tabut perjanjian di situ. Berarti Samuel sudah mulai jadi pemimpin di bait suci. Ya, dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk ini jadi bagian hidup kami. Sebab Yahweh Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Lagi sekali yang hobinya nubuat penglihatan, melihat setan di sana, setan di situ, bawa minyak urapan, kencrotan kemana-mana, stop dalam nama Yesus. Ikuti 1 Samuel 3:21 yang selalu bukan karunia, tapi firman. Lagi bagi saudara dan saya menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Stop. Yesus kita rendahkan dengan barang-barang buatan tangan manusia. Maaf saya berkata, stop menggunakan simbol apa saja. Tidak ada di Alkitab. Saudara, bukan pakaianmu. Bukan semua bendera-bendera itu dalam nama Yesus. Hentikan semua. Biar Yesus itu Yesus. Jangan Yesus plus, awas. Yesus itu firman. Tidak bisa diragukan lagi. Maka itu hanya firman. Tidak ada satupun jaminan minyak urapan, baju ini, pakaian itu, tidak ada jaminan. Ingat itu. Maka itu kita harus siap untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya ulang lagi 21. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi bukan karunia roh, bukan minyak, bukan benda ini, bukan benda itu. Firman, saudara. Firman. Hormati firman. Maka akan kita 1a. Apa yang terjadi kalau firman-Nya nggak dibiarkan gugur dari mulut Samuel, Sabdo Pandito Ragu. Sama, saudara, apa yang terjadi dengan kita masing-masing? Ya, perhatikan, apa yang menjadi di hidup kita kalau saudara dan saya pun ditetapkan oleh Tuhan bahwa firman-Nya tidak dibiarkan gugur dari mulut kita. Perhatikan ayat ini, 1 Samuel 4 ayat 1a. Ya, ini terpisah memang. Dan perkataan Samuel. Ini yang buat saya kaget. Tolong ya, perhatikan semua hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan, perhatikan. Dari ayat 19, 20, 21, ya, firman di mulut Samuel. Firman dinyatakan terus-menerus pada Samuel. Saudara kaget enggak? Akhirnya yang ditulis bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan Samuel. Wih, ini luar biasa. Berarti Tuhan ada, maaf saya pakai kalimat ini. Berarti mulut Tuhan, itulah mulut Samuel.
mulut Samuel, itulah mulut Tuhan. Kalau saya nggak berkata, lidah Samuel sudah dijadikan seperti lidah Tuhan. Dan lidah Tuhan diakui sama dengan lidahnya Samuel. Gereja Tuhan, perhatikan. Karena otoritas tertinggi itu firman. Saya ulangi, otoritas tertinggi itu firman. Bukan doa dalam nama Yesus. Otoritas tertinggi bukan karunia roh dalam nama Yesus. Otoritas tertinggi bukan urapan dan minyak urapan dalam nama Yesus. Otoritas tertinggi bukan penglihatan dan nubuatan. Otoritas tertinggi tetap firman Tuhan. Yang tertulis ini kita harus hargai betul-betul. Merubah kebenaran ini. Dengan cara-cara yang mengerikan. Maka itu hati-hati yang suka begini. Dikit-dikit Tuhan berbicara kepada saya. Saya dapat mimpi. Saya harus pakai baju begini. Maaf. Saudara harus cari apa yang tertulis di Alkitab. Bukan yang di luar Alkitab. Hormati firman. Lebih daripada karunia. Walaupun itu karunia Roh Kudus. Tetap firman. Sebab Roh Kudus tidak pernah bergerak di luar firman yang tertulis. Maka saya katakan tadi, iblis pun menggunakan firman untuk menjelaskan. Kurang ajar enggak? Kita harus hati-hati, dan firman itu di atas segala-galanya. Yang paling tinggi harus firman. Tidak ada yang lain. Jelas ya? Ini keren. Dan perkataan Samuel. Kok nggak ditulis dan perkataan Tuhan? Ini yang luar biasa. Dan perkataan Samuel sampai. Wah, luar biasa, saudara. Perkataan Samuel yang adalah perkataan Tuhan sendiri. Oke, saya akhiri dengan contoh ini. Siapa pernah baca Korintus 7? Pertama saya baca itu saya bingung, saudara. Kenapa? Di situ banyak sekali Paulus bicara yang aneh. Ya, nanti teliti yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. 1 Korintus 7. Begini, aku menulis. Oh maaf, bukan aku, tapi Tuhan. Nah, kan bingung. Sudah nulis lagi. Tuhan berkata, oh maaf. Bukan Tuhan, tapi aku. Pertama saya baca, ini Paulus kok pelin-pelan betul. Ngapain dia pusing-pusing begini? Sampai yang baca pun ikut pusing. Tapi setelah Roh Kudus mengajar saya tentang hidup Samuel ini. Oh, pantas. Ternyata antara mulut Paulus dengan mulut, hati Paulus dengan hati Tuhan, hidup Paulus dan hidup Tuhan sudah menyatu. Maka itu sampai Paulus bingung, ini aku atau Tuhan? Ini Tuhan atau aku? 1 Korintus 7 ini. Maka itu semua kita yang belajar hari ini, belajar mengenal firman dan hidup di dalam firman itu, maka Tuhan kita bergerak. Ayo semua kita mulai hari ini hanya firman dan firman dan firman dan firman. Tidak ada yang lain lagi. Oke, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam firman.
ke dalam kebenarannya. Nah, ayat terakhir saya baca Yohanes 16 ayat 3. Jadi saudara nggak usah cari sekolah teologi di mana lagi, nggak usah, mahal bayarnya. Dan semua sekolah teologi pasti cuma pegang satu doktrin. Lebih baik sekolah dengan Roh Kudus. Ya, lihat ini. Yohanes 16 ayat 13. Ini dahsyat Roh Kudus itu. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir untuk kami. Yaitu Roh kebenaran. Ia yang akan memimpin kamu kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini yang membuat Rasul Paulus bisa tahu seluruh kebenaran. Bahkan saya pernah bongkar, saudara, 90% yang Paulus sampaikan dalam semua tulisannya di Perjanjian Baru itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. 90%. Saya bingung dapat dari mana saudara kita ini. Ternyata ayat 13 Yohanes 16. Roh Kudus itu dosen yang paling hebat. Guru. Bahkan saya berkata dia maha guru. Yang sanggup memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini dia. Kalau ada seluruh kebenaran, pasti ada sebagian kebenaran. Nah ini yang hati-hati. Sebagian kebenaran itulah doktrin dan mimpi-mimpi dari hamba-hamba Tuhan tertentu. Pernyataan-pernyataan Tuhan dengan kalimat, Tuhan, saudara Tuhan bicara kepada saya 3 hari yang lalu. Saya disuruh begini, saya disuruh begitu. Hati-hati. Itu sebagian kebenaran. Doktrin dan pernyataan yang mengatasnamakan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan tertentu supaya kelihatannya lebih rohani dan lebih dekat Tuhan daripada yang lain. Bertobat hamba Tuhan seperti itu. Jadi saudara dan saya harus bergantung pada Roh Kudus. Satu-satunya pribadi yang sanggup membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Lakukan firman Tuhan, ikuti Roh Kudus, maka hidup kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan pada Pak Pendeta Wesley. Tapi sayang Wesley waktunya ini. Papi harus segera keluar. Karena nanti jam 8.20 WIB, Papi harus on air di radio. Oh iya. Ya, silakan. Mungkin Ada 2-3 pertanyaan boleh. Masih ada 5 menit ya. Enggak, 10 menit lah, 10 menit. Oke, Papi ada yang japri. Ya, silakan. Nah, Papi tunggu. Kan Ya. Bahwa kalau apa japrinya? Itu apakah Tuhan sedang berbicara kepada seseorang, Papi? Sedang apa putus, Nak? Ada yang japri menanyakan. Putus. Tuhan berbicara melalui mimpi, ya. Karunia mimpi, apakah itu benar-benar dari Tuhan atau bagaimana, Papi? Ya, begini ya. Mimpi bisa dari Tuhan. Kitab Ayub menjelaskan itu. Nubuat juga bisa dari Tuhan. Tapi jangan dipegang kuat-kuat. Contoh, ada nubuat dari hamba Tuhan yang peka mendapat karunia roh yang luar biasa. 2 tahun lagi engkau akan menikah misalnya. Nggak usah ditungguin 2 tahun. Kalau memang tahun depan bukan jodoh ya terima. Nah kalau oleh tahun kok ada apa-apa, jangan
dia bukan hamba tuannya, itu kan cuma. Nah, begitu ya, saya jarang sekali untuk dapat mimpi. Kenapa? Saya juga jarang sekali untuk dapat karunia nubuat. Karena Tuhan tahu saya lebih senang langsung firman yang dinyatakan daripada mimpi dan nubuat nanti buat orang jadi bingung. Maka itu hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nubuat, jangan sudah membuat orang itu bergantung kepada Tuhan. Sehingga orang itu hanya tunggu nubuatan saudara saja. Itu salah. Itu nak jawaban Papi. Yang lain, jadi mimpi di baik. Lagi Wesley? Ya, oke. Ini ada kaitan dengan mimpi lagi. Ya. Jadi ada yang bertanya mengenai berkaitan dengan mimpi lagi. Saya pernah bermimpi, dalam mimpi itu dunia menjadi penuh dengan air. Dan dalam mimpi itu ada saya mendengar suara yang berkata, suruh saya ingatkan teman saya baca firman Tuhan. Apakah itu mimpi dari Tuhan? Saya sudah 2 kali mimpi dengan suara lewat mimpi. Ya. Mengingatkan orang dengan firman Tuhan supaya suruh baca firman. Ya, maaf ya. Kalau untuk membaca firman itu perintah Tuhan. Nggak usah lewat mimpi. Semua kita harus rajin baca firman. Itu loh. Jadi jangan karena mimpi lalu kita disuruh baca firman. Nggak ada orang mimpi pun Tuhan minta kita merenungkan firman. Ya, jadi nggak usah tunggu mimpi dulu. Ada lagi Wesley? Ayo. Ini terakhir mungkin. Apakah karunia Nabi masih ada atau tidak, Papi? Masih, nak. Tapi lagi sekali, jangan Nabi itu yang dipuji-puji. Ya, jangan. Tapi tetap Tuhan. Itu loh, masih ada karunia Nabi sampai hari ini. Tapi jangan cuma nubuat-nubuat saja, tidak. Selalu firman. Jadi Nabi itu diberi Tuhan sesuatu. Ya, contoh tadi sore ada kesaksian lewat radio kami. Ya, seorang doktor akuntansi yang sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Papua di Manokwari. Nah, siapa dosen ini? Saya ketemu dosen ini tanggal 4 Februari 99 di Ambon. Saya nggak kenal dia. Nah, begitu saya ketemu dia pertama kali, waktu itu dia masih umur 20-an, sudah lulus S1 akuntansi. Nah, ketika saya bertemu dengan dia, namanya Dr. Selmi Dedi, perempuan dia, Roh Kudus bicara kepada saya bahwa anak ini kena bire untuk jadi berkat. Oh ya, saya tawarkan. Dia kaget. Ternyata memang dia ingin merantau. Nah, akhirnya kami bawa ke Nabire. Tanggal 9 Februari, kalau nggak salah, dia tiba di Nabire. Jadi berkat mengajar, gabung dengan pelayanan kami. Setelah sekian tahun, kembali Tuhan bicara kepada saya untuk anak ini kuliahkan S2. Wah, luar biasa. Dia nurut. Lulus S2. Balik lagi ke Nabire. Nah, setelah sekian tahun, kembali. Nah, ini istilah Nabi itu ya. Suruh dia kuliah S3. Memang biayanya besar. Tapi saya tetap melangkah. Ya, S3. Nah, dia menjadi satu-satunya doktor akuntansi untuk Kopertis wilayah Ambon, Maluku, dan Papua. Itu luar biasa. Waktu dia lulus. Nah, jadi Tuhan bisa pakai Nabi untuk bicara.
tapi hasilnya untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita punya karunia Nabi hanya untuk tolong cari doakan cincin berlian saya yang hilang, ada di mana itu. Tolong tanya anak saya itu menikah dengan siapa. Nah itu dukun. Kenapa Pak Pendeta Wesley tertawa? Iya, jangan minta Nabi cari dombanya hilang. Seperti waktu zamannya. Ya. Oke, ada lagi? Ada terakhir satu. Shalom Pak Daniel. Saya mau tanya Pak, saya ini kemarin bergereja di salah satu gereja, sudah jadi jemaat lama. Tetapi beberapa bulan ini saya melihat gembala saya itu lepas dari sinode di atasnya. Dan saya selalu melihat setiap khotbahnya selalu saya dengar. Jadi tidak damai gitu Pak. Hati saya tidak tenang. Lalu saya keluar dari gereja tersebut Pak. Saya mau tanya, apakah saya salah ya Pak? Saya keluar dari grup gereja tersebut dan tidak pamit. Saya merasa bersalah dari satu sisi. Saya dengan gembala, saya khotbah. Hati saya juga tidak damai. Kalau saya salah, apa yang harus saya lakukan ya Pak Daniel? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang salah kalau kita meninggalkan Tuhan. Ya. Betul. Yang ya, nah itu dia. Gereja kan buatan manusia. Enggak apa-apa pindah gereja itu tidak dosa. Ya, yang berdosa kalau kita meninggalkan Tuhan. Jadi enggak usah rasa bersalah bagi yang bertanya. Yang penting cari kebenaran, cari komunitas yang sehat. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya Papi. Ya, maaf saya harus keluar ini. Ya. Sayang. Ya. Nanti lain kali pujiannya jangan panjang-panjang. Iya. Soalnya jam 6.30 kita masuk soalnya. Baik, Papi. Oke ya. Papi, doa buat kita dulu, Papi, sebelum meninggalkan ini. Terima kasih, Nak. Ya. Ya, mari kita berdoa ya. Baik. Bapa di surga, terima kasih untuk anak-anak-Mu dari Bahtera Surya Baru. Ya. Banyak hal yang mereka sudah buat. Amin. Memberi makan orang-orang lapar. Ya. Menyekolahkan anak-anak yang ingin sekolah tapi nggak punya uang. Ya Tuhan. Pakai Bahtera Surya Baru ini. Ya. Secara khusus buat kota Surabaya. Dan secara umum buat Indonesia. Pakai mereka. Kompakan mereka lebih kompak lagi. Terima kasih untuk waktu kami belajar firman-Mu. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami hormat dan tunduk. Kami jauh lebih takut Tuhan daripada corona. Kami jauh lebih hormat kepada Tuhan daripada corona. Terima kasih firman-Mu ada kebenaran dan benar. Tuhan nggak pernah salah bicara. Kami yang sering salah bicara. Bapak, kalau ada suami istri yang tidak berdamai hari-hari ini karena salah bicara satu dengan yang lain, biarlah kami semua bertobat untuk saling mengampuni, mentaati firman-Mu. Terima kasih untuk kami boleh belajar. Terima kasih Bapak menjawab sehingga sinyal untuk kami belajar lewat Zoom dan yang lain-lain bisa jelas sampai terakhir. Terima kasih untuk waktu ini. Bapak, kami mengambil keputusan. Siap, Bapak didik kami seperti Samuel. Biar kami rindu firman-Mu tidak gugur dari mulut kami. Firman-Mu jadi di hidup kami. Maka taulah semua orang bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Amin. Untuk anak-anak muda yang mendengar hari ini, yang sedang bimbang, karena mungkin pemimpin mereka tidak suka kalau mereka maju. Teguhkan mereka dengan firman ini. Begitu pula kalau ada di antara kami yang masih hobi cari nubuat, cari nabi, kami bertobat. Hari ini kami mau cari firman-Mu. Dan bagi kami Tuhan, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, yang seringkali memanipulasi karunia, memanipulasi Roh Kudus, kami bertobat hari ini. Kami tidak lagi
memperjualbelikan merpati. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Pakai kami hanya karena firman-Mu. Bukan karena doa kami yang panjang-panjang. Bukan karena kami puasa. Bukan kami mimpi. Tidak. Karena firman-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Memberkati keluarga Bapak Gembala Wesleygo sekeluarga. Pakai mereka dengan tim pelayanan. Baik di Surabaya, baik di Manokwari. Pakai mereka. Amin. Ini ucapan syukur kami. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Papi. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak.